Welcome di Karna Podcast, karena kita di Karna Warkop. Lagi. Oke, sebelum mulai podcast nih ya, alangkah baik nih kita perkenalkan diri sendiri dulu. Yes. Dan kita mulai dari paling kanan ya kan. Sebelumnya perkenalkan, nama gue Raisa Pranama. Gua Farid Dwi Kayana Murakapi. Gue Fakih Fizikri. Dan kita akan membahas materi etika dan filsafat modul 9, 10, dan 11. Benar banget. Tapi sebelum kita bahas-bahas, alangkah baiknya nyantai dulu nggak sih kita? Nyantai dulu. Karena kita di mana? Dulu nih. Karna Warkop. Minum dulu, biar santai. Bah, mantap ini mah. Parah. Yes. Ini enak banget sih ini Karna Warkop ya. Asli. Tempatnya tuh parah. Ini kalau di Jaksel ada yang namanya Jaksel Approve. Jaksel Approve, itu dia. Itu namanya. Iya lagi. Belum, culture-nya belum ada. Iya. Approve-nya soal apa? Soalnya ini ada krik-krik. Asik. Soalnya ini Warkop yang sangat culture. Iya lagi. Anjing. Mantap. Lu belum nyampe kalau Warkopnya belum ada krik-krik. Iya. Kurang culture. Iya lagi. Mantap. Oke. Langsung aja nggak sih? Langsung aja masuk nih ke materinya ya. Oke. Materi pertama yang kita akan bahas adalah etika dan filsafat dalam menyampaikan data pribadi. Wah, banyak nih ya. Itu apa itu? Iya, banyak nih. Apalagi data pribadi kan. Kita punya pribadi kan kita masing-masing. Iya. Tadi itu. Kita punya etikanya masing-masing. Iya. Yang pertama, konsepnya nih. Konsep kalau kita mau ngasih ya kan. Data pribadi, informasi yang mengidentifikasi individu. Kayak misalnya apa sih? Nama kita harus bener. Ya kan nggak boleh salah-salahan. Jangan tipe-tipe. Iya gitu betul. Kan. Itu. Alamat rumah jangan salah. Ntar beloknya kemana lagi kurirnya? Nyasar. Bener. Asu riwayat kita dari lulusan SMP mana, SMA mana, pernah kerja apa ya kan? Itu riwayat udah pasti ada gitu loh. Habis itu riwayat kesehatan kalian juga pasti wajib dong. Mau dari kalau kalian lagi sehat atau punya penyakit apa gitu ya kan. Iya. Habis itu ada etikanya. Prinsip moral yang mengatur hak, kewajiban dan dampak sosial dari pengguna data. Misalnya kita punya data orang, kita nggak boleh menyebar data-data itu. Boleh. Iya, soalnya itu kan privasi. Iya, benar, privasi masing-masing lah. Masing-masing individu. Habis itu yang terakhir filsafat. Filsafat ini perspektif teoritis ya lah itulah pokoknya. Teoritis, ya. Yang mendasari keputusan etis. Jadinya kalau kalian punya data pribadi gitu, jadinya harus etis lah intinya. Ya kan? Macam-macam sih kalau mau data pribadi mah. Betul. Habis itu selanjutnya ada prinsip etika utama. Respect terhadap otonomi individu. Kayak misalnya persetujuan harus diberikan secara sadar, spesifik, tanpa paksaan. Nah, kayak misalnya kita lagi mau buka bank nih, kan pasti kita harus pakai data pribadi dong. Misalnya kayak KTP segala macam ya kan. Itu contohnya. Habis itu ada selanjutnya minimalisasi data. Itu kayak kumpulan data yang benar-benar diperlukan. Ya, misalnya kayak kita buat SKCK, kita perlu apa ya kan? Apa enggak surat kehilangan gitu, motor kan kita ke kepolisian harus apa gitu. Iya. Habis itu ada selanjutnya akuntabilitas. Penanggung jawab harus siap menjelaskan dan memperbaiki kesalahannya. Kayak apa sih? Kayak misalnya wali kota nih, buat KTP kan? Ya. Kita udah bener kan tuh ngisi semuanya, ngasih kakak segala macam. Habis itu ada salah nama, entah nama atau tanggal lahirnya. Nah, di situ orang itu harus tanggung jawab atas semuanya yang mereka kerjakan. Habis itu yang ketiga nih ada perspektif filosofis. Wah, ini sih mungkin menurut saya penting tapi tidak terlalu. Ya kan? Karena tindakan ini dinilai dari konsekuensi atau manfaat bagi mayoritas. Berarti kan ada menyampingkan minoritasnya. Nah, menurut saya ini nggak terlalu penting ya kan. Kita lanjut aja ke selanjutnya. Nih, ada tantangan kontemporer. Yang pertama ada teknologi dan big data. AI dan algoritma memproses data secara massal.
berpotensi menciptakan bias atau pelanggaran tak terduga. Contohnya rekrutmen berbasis AI yang diskriminatif ya kan. Kayak misalnya kalian mau daftar nih ke sebuah perusahaan, tapi kalian malah menggunakan AI buat bikin CV-nya itu loh contohnya. Pasti kan kayak bukan lu banget nih. Iya. Original gitu ya. Iya, betul. Minum dulu sebentar. Aus apa? Halo deh. Habis itu ada studi kasus dan solusi. Yang pertama ada skandal Cambridge Analytica, ya penyalahgunaan data Facebook untuk memanipulasi politik, itu ada. Habis itu yang kedua ada pelajaran pentingnya audit eksternal dan batasan akses data. Berarti contohnya kita jadi orang nih, habis itu buka satu aplikasi yang media sosial lah jatuhnya ya. Kita gitu ya. boleh ngelihat data orang, tapi kita nggak boleh sampai ke dalam-dalamnya lah. Ya betul. Dan yang keenam ada rekomendasi praktis. Ya, untuk yang pertama nih ada individu. Baca syarat dan ketentuan sebelum memberikan data. Bener kan? Kan Itu krusial banget. iya betul, itu krusial banget. Boleh. Soalnya kalau kita mau baca data apa-apa, pasti kan ada SNK-nya. Ya kan? Jangan ngasih sembarangan. Betul. Habis itu ada kedua untuk organisasi. Tetapkan privasi by design. Integrasikan privasi sejak awal sistem. Kayak maksudnya apa sih? Jadinya kalau kalian punya organisasi, kalian harus punya standarnya masing-masing gitu loh. Standarnya masing-masing buat orang mau masuk ke organisasinya. Dan yang terakhir untuk regulator, perkuat sanksi pelanggaran dan edukasi publik. Apa sih maksudnya gitu? Berarti sanksi pelanggaran, orang yang melanggar sebuah aturan, kita sanksi sebagaimana dia melanggar, ya kan? Habis itu edukasi publik, kita sebagai orang juga harus mengedukasi gimana caranya biar tidak melanggar etika dan norma yang berlaku di sebuah perusahaan atau lingkungan tersebut. Dan itu sebagai materi-materi dari etika dan filsafat dalam penyampaian data pribadi. Terusnya ada apa? Lanjut. More lanjut. apa? Dulu dah. Boleh. Silakan. Selanjutnya itu ada etika penggunaan media sosial. Apa sih itu etika penggunaan dalam media sosial tuh? Itu tuh artinya tuh kayak kita tuh berperilaku yang baik terhadap sosial media. Kita memberikan contoh-contoh yang baik, terus kayak bertanggung jawab atas apa yang kita udah sebarkan ada jejak digital. Betul, Ya, ada jejak digital betul. Terus sama tuh kayak menghargai privasi orang. Betul, itu wajib banget sih. Tadi itu. Karena itu nggak etis kan, Iya. privasi orang sampai kesebar kemana-mana. Betul. Kan? Itu bahaya banget sih. Ya, terus etikanya itu punya prinsip. Prinsipnya tuh kayak menghindari konten-konten yang negatif. Betul. Konten-konten negatif tuh apa aja? Kayak misalnya yang mengandung pornografi atau yang kayak batasan umur lah ya. Iya. Batasan umur. Terus kayak yang lagi-lagi tuh menjaga privasi orang. Karena kan orang pun risih kan. Lu risih gak sih? Risih. Kalau Risih sih. privasi lu sampai Iya, kan. risih banget sih itu. Karena itu juga nggak etis kan ya. Betul. Terus kayak menyebarkan info-info yang akurat. Jangan sampai kayak ada salah info. Ya, Berarti hoax, nyebarin Ya, hoax. salah paham ntar jadinya. Bener. Sama yang terakhir tuh ada bijak dalam berpendapat. Kayak contohnya kita di dalam sosial media, Iya. Instagram. Betul. Kalau kita Komen-komen, komen, ya kan, komen-komen tuh kayak komen yang positif. Jangan sampai kita menggiring opini orang buat kayak yang lebih buruk. Iya, oke. Terus dampak-dampaknya nih dari etika penggunaan media sosial tuh. Yang pertama tuh dari segi hukumnya. Kalau dari segi hukumnya, belibet ini gue ya. Enggak apa-apa, santai aja, santai. Ini gue ya. Minum dulu. Minum dulu. Boleh. Aus. Kalau dari segi hukumnya itu tuh pertama ada denda atau bisa dipenjara. Itu tuh ada di undang-undang. Ada undang-undangnya juga itu. Alhamdulillah udah masuk ya. Iya, undang-undangnya itu undang-undang ITE namanya. Oh iya. Ya, yang terus yang kedua itu dari sosial. Sosial. Kayak apa sih?
hukum sosial gitu loh. Sanksi sosial, Sanksi sosial. Nah, iya itu, benar sanksi benar. sosial. Kayak misalnya orang udah nggak percaya lagi nih sama kita. Benar benar. Orang mandang kita buruk. Iya, ya kan? Benar benar. Terus sama bisa korban yang terkena bullying, contohnya bullying dah. Korban yang terkena bullying itu bisa depresi. Betul Bahkan banget. bisa sampai bunuh diri kan. Iya, betul Pernah banget. kan sering kan? Ada berapa tuh kasusnya? Iya. Terus yang terakhir itu tipsnya sih gimana sih? Tipsnya itu gimana sih? Sebelum biar kita apa-apa tuh sebelum posting atau apa-apa itu tuh kita pastiin dulu tuh benar. Iya. Info-info yang kita berikan atau kita expose di media sosial itu benar, tidak hoax atau apa. Terus yang kedua tuh bermanfaat. Iya, kita kayak ngepost tuh kalau bisa sih yang bermanfaat, yang positif, yang bisa ya buat orang-orang dah, buat orang-orang. Ya udah sih, sama yang terakhir paling menginspirasi. Oke. Biar orang-orang yang melihat postingan kita terinspirasi sama kita. Oke. Yang terakhir ada apa sih, Bang? Oke, lanjutnya yang terakhir itu ada etika dalam komunikasi lintas budaya. Pernah nggak sih kayak ngobrol nih sama orang dari daerah atau negara lain, terus tiba-tiba kayak salah paham bla bla bla. Nah itu tuh sering banget kejadian karena kita nggak tahu cara komunikasinya mereka biasanya kayak gimana gitu. Jadi hari ini bakal bahas etika dalam komunikasi lintas budaya. Simpelnya tuh gini, ini tuh cara kita biar bisa ngobrol dan nyambung sama orang yang latar belakangnya tuh beda sama kita. Biasa dia ngomong gimana, obrolannya beda, jadi kita biar nyambung aja. Oh, oke, biar nyambung gitu ya. Etika tuh apa sih? Kayak aturan. Oke, lanjut aja ya. Biar komunikasi lintas budaya berhasil tuh harus terbuka. Betul. Terus nggak ngejudge ya kan. Betul. Kalau kayak salah nih, salah biasa budaya gue gini gitu. Nah kita tuh nggak ngejudge, dia salah nih, nggak diomelin. Iya benar banget. Terus saling ngehargain lah, dengerin baik-baik gitu. Iya. Mau belajar kebiasaan mereka, jadi nyambung antara. Iya, jadi nggak. Ya dipelajarin lah. Iya. Jangan maksa budaya kita tuh paling bener. Itu malah jelek jadinya. Jangan so iye. Iya, jangan so iye. Nah, Masuk potong terakhir. ya. Jadi guys, kalau kita pengen nyambung sama orang lain nih kesimpulannya ya. Iya. Dari budaya kalau kita pengen nyambung nih sama budaya lain, nggak cukup cuma bisa bahasanya doang. Iya. Tapi kita juga harus ngerti cara mereka berpikir, komunikasi sama bersikap. Oke. Nah, intinya sih saling ngerti sama saling menghargain sih. Udah. Oke. Itu doang sih dari etika lintas budaya. Karena menghargai itu penting kan. Iya. Toleransi Itu dia materi yang kita bawakan, kita bertiga bawakan ya kan. Semoga yang kurang-kurangnya bisa kalian tutupi lah dengan kalian belajar mandiri. Namanya juga kita manusia. Iya, namanya manusia, bukan Maaf nabi jika ada masalah boy. kata. Maaf jika ada salah kata dari kami. Dan untuk mungkin kalau ada yang kepotong di sedikit, mohon maaf ya. Iya, karena Ada teknis. masalah teknis lah tadi. Dan bising-bisingnya suara di luar. Noise. Iya, noise. Ya biasalah, namanya di open field gini ya, di public gitu loh. Tapi jangan lupa karena warkop. Iya. Jangan lupa ke sini. Iya, hangout bisa. Iya, boleh. Mau ngopi-ngopi, mau apa-apa, langsung datang ke sini. Iya. Dan jangan lupa nanti tanggal 4 bulan ini ada Apa? ada band reggae yang mau ke sini. Asik. Band reggae. Yoi. Kalian yang yang reggae banget nih anak nih. Yoman. Iya, yang yoman. Jangan kan yang nyoman, yang culture juga boleh Yang kesini. culture boleh ke sini. Iya. Asal pakai Kita apa? senang-senang di sini. Iya. Asal kalian menghantam batu kerikil pakai sepatu Salomon. Itu dia, itu culture banget. Culture banget, iya lagi. Belum nyampe. Belum nyampe ya. Oke. Gila. Oke, sekian. Kita bertiga pamit. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.